Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Randy Alexander, mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis dengan nomor NIM 2202010101227. Kali ini akan mempresentasikan studi kasus pelanggaran kontrak perusahaan A melawan perusahaan B, analisis hukum, penyelesaian sengketa, dan rekomendasi. Jadi mungkin kita recall sebentar, ini terjadi sekilas tentang studi kasusnya adalah perusahaan A dan B sepakat untuk membuat kesepakatan kontrak di mana perusahaan A menyediakan barang sedangkan perusahaan B itu akan membayarkan barang tersebut dibagi menjadi dua yaitu 60% sebagai di muka dan 40% sisanya setelah barang diterima. Nah, dengan catatan barang harus sesuai dengan spesifikasi. Ternyata perusahaan B akhirnya tidak menyelesaikan pembayarannya, melainkan hanya 60% di muka. Nah, dari hal tersebut perusahaan A membawa ke ranah hukum seperti itu. Hal ini dikarenakan untuk barangnya hanya terjadi ketidaksesuaian kecil seperti itu. Itu dari perusahaan B, sedangkan perusahaan A menganggap bahwa barangnya sudah sesuai dengan kesepakatan. Mari kita langsung jawab saja pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan pertama tentang identifikasi masalah hukum. Jelas ini masalah hukumnya jenis pelanggaran hukum yaitu perusahaan B melanggar kontrak dengan tidak melunasi sisa pembayaran 40%. Sedangkan perusahaan B berdalih ada ketidaksesuaian kecil dalam spesifikasi barang, di mana hal ini tidak dapat dibenarkan secara hukum kecuali ketidaksesuaian dianggap material dan melanggar kontrak. Seperti itu ya. Jadi harus ada kejelasan dulu. Benar-benar jika ada ketidaksesuaian ini, ketidaksesuaian seperti apa dan harus dicantumkan di dalam kontrak. Lanjut analisis kontrak yang pertama. Elemen penting dalam kontrak itu ada yang pertama penawaran dan penerimaan, yaitu kesepakatan kedua belah pihak. Objek kontrak, barang dengan spesifikasi yang jelas. Ketiga, ada pertimbangan, komitmen pembayaran dan pengiriman. Keempat, kompetensi para pihak, yaitu kapasitas hukum kedua belah pihak ya. Yang menurut saya di mana kalau perusahaan ini biasanya pasti sudah memiliki kapabilitas hukum masing-masing. Yang kelima, niat mengikat secara hukum, biasanya membentuk kewajiban hukum. Di mana ini melanjutkan di poin keenam tertulis. Nah, lebih baik semua dalam dokumen tertulis, dalam kontraknya juga tertulis. Biasanya MOU atau PKS perjanjian kerjasama itu pakai tanda tangan dengan materai sebagai pengikatan ya. Lalu untuk analisis kontrak yang berikutnya adalah kerugian yang dapat diklaim oleh perusahaan A. Jelas yang pertama kekurangan pembayaran 40% dari nilai kontrak. Yang kedua, bunga atas keterlambatan pembayaran. Serta yang ketiga, biaya hukum atau kerugian tambahan. Seperti itu. Next, nah, untuk penyelesaian sengketa, itu ada 3 poin. Yang pertama, mediasi adalah negosiasi dengan mediator independen. Biasanya ini harus ada bisa perwakilan dari masing-masing perusahaan ataupun kedua belah perusahaan menunjuk atau sepakat menyetujui adanya satu mediator yang sama. Nah, yang kedua ada arbitrase, yaitu penyelesaian di luar pengadilan, di mana menghasilkan hasil yang mengikat. Yang ketiga ada litigasi, penyelesaian melalui pengadilan. Nah, ini ya jalur hukum lah kalau kita sebutkan. Nah, dari ketiga poin di atas, menurut saya metode yang paling cocok sebenarnya adalah poin kedua, yaitu arbitrase. Kenapa? Karena arbitrase ini lebih cepat, private, dan hasilnya mengikat. Kenapa? Untuk perusahaan yang besar itu kan nama baik akan sangat penting ya. Sehingga untuk menjaga nama baik kedua belah pihak, sebaiknya menggunakan metode arbitrase. Dan juga ini hasilnya biasa lebih cepat. Nah, ini di hasil arbitrase untuk kedua belah pihak biasanya ada addendum atau kerjasama kontrak pembaharuan seperti itu. Ini akan mengurangi waktu dan biaya dibanding litigasi.
Next, udah rekomendasi hukum. Nah, saran untuk perusahaan A yang pertama jelas, tambahkan klausul dalam kontrak yang jelas. Penalti keterlambatan, pembayarannya seperti apa, apakah dihitung hari kalender atau lain sebagainya. Yang kedua, ketentuan penyelesaian sengketa. Nah, ini penyelesaian sengketanya seperti apa? Kalau barangnya tidak sesuai atau ada keterlambatan pembayaran, serta lain sebagainya. Nah, yang ketiga, jaminan kualitas barang dan mekanisme kompensasi. Ini disebutkan bahwa barang jika sudah dinyatakan sesuai, setidaknya itu disebutkan ada jaminannya. Dan siapa yang mengeluarkan penyesuaian tersebut? Nah, itu harusnya ada perwakilan kedua belah pihak ya, bahwa dinyatakan barang itu sesuai dengan spesifikasi. Dan spesifikasinya juga harus jelas. Berikutnya, langkah preventif untuk kedua belah pihak yang jelas. Pertama, mendokumentasikan seluruh kesepakatan secara tertulis di dalam kontrak, klausul-klausulnya harus lengkap. Nah, yang kedua, melibatkan pihak ketiga untuk memverifikasi barang. Ini akan sangat baik. Jadi, pihak ketiga ini akan memastikan barangnya ini, barang dan spesifikasinya apakah sudah cocok atau tidak. Nah, yang ketiga, menyepakati mekanisme penyelesaian sengketa di awal, di mana ini bisa dituangkan di dalam kontrak. Nah, biasanya kalau ada MOU itu ada force major dan lain-lain itu disebutkan. Sebaiknya di kontrak untuk perusahaan A dan B berikutnya lebih diperjelas lagi. Kesimpulannya adalah pentingnya kepatuhan kontrak dan mitigasi risiko. Solusi yang baik lahir dari perencanaan yang matang dan komunikasi yang efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.